saya akan mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk berdiskusi dan mengetahui penelitian-penelitian tentang deteksi kanker serviks dengan pendekatan image processing dan machine learning. Outline yang akan saya sampaikan adalah mengenai motivasi, problem, pendekatan image processing itu sendiri, kemudian pendekatan machine learning, data penelitian, yaitu berisi data-data penelitian yang telah kami lakukan sampai saat ini, kemudian juga ditutup dengan kesimpulan. Mengawali pembahasan saya akan menunjukkan tentang motivasi. Kenapa sampai saat ini saya masih setia ya melaksanakan penelitian di bidang ini. Saya memulai penelitian ini di tahun 2008 ketika saya S2 di Universitas Indonesia di MIK ya, Magister Ilmu Komputer. Nah, sebetulnya motivasi yang pertama adalah tentang tingkat kematian per tahun. Kalau di sini ini adalah data tahun 2012, bisa dilihat bahwa yang zona warnanya merah, yang warna merah di sini itu lebih dari 55,6 wanita meninggal karena cervical cancer. Bagaimana di tahun sekarang? Ini tadi pagi masih saya akses ya, 26 Juli 2020. Nah, ternyata bahkan sekarang muncul yang warna coklat. Kalau tadi kan sampai warna merah ya, sekarang sudah warna coklat. Itu ada di 15 negara, itu tingkat kematiannya sudah 40 sampai 80. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia warnanya ini ada kuning, ada zona orange juga, ada zona hijau ya. Kalau kita lihat, kalau yang kuning setara antara 21 sampai 24 di 15 negara ya. Jadi ini merupakan salah satu motivasi bahwa memang penelitian-penelitian yang terkait dengan penanggulangan kanker serviks ya masih menjadi terbuka untuk kita bersama untuk bersama-sama memikirkannya. Gitu. Nah, hal lain adalah ya bahwa di dunia ancaman kanker serviks dicatat oleh ACS, American Cancer Society, memperkirakan dari wanita yang didiagnosa kanker serviks dan atau hampir sepertiga wanita akan meninggal karena penyakit tersebut. Nah, ini data Segal tahun 2014. Ada 12.360 berbanding 30 ya. Nah, secara global untuk tahun sekarang ini 2020 tentu belum ada muncul datanya. Di 2019 diperkirakan ada 570.000 kasus baru dan 311.000 kematian akibat kanker serviks setiap tahunnya. Jadi cukup besar. Artinya 85% dari mereka itu terjadi di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan negara-negara yang menengah. Nah, beban kanker serviks sendiri di tahun 2014 saat saya meneliti data ya, saya ambil itu setiap 1 menit 1 kasus baru, setiap 2 menit seorang wanita meninggal dunia. Ini yang saya catatkan dari Kusuma 2012 dan Smith 2014. Nah, bagaimana sekarang? Tadi saya akses juga 26 Juli 2020, ternyata kalau untuk beban kanker serviks saat ini di dunia itu setiap 2 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Sedangkan di Asia Pasifik yang tadinya setiap 4 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia setiap 1 jam seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi masih sangat tinggi. Nah, kita fokus ke Indonesia. Tingkat kanker serviks tinggi, laporan kejadian kanker serviks dan efektivitas screeningnya sangat terbatas ya. Itu sudah diteliti dari tahun 2002. Rumah sakit pemerintah melaporkan kanker serviks sampai 28%, diantaranya semua kasus kanker perempuan mewakili 75% dari semua kanker ginekologi yang sebagian besar didiagnosis pada stadium lanjut. Insiden kanker serviks setiap hari 41 kasus kanker serviks baru dan setiap hari terdapat 20 kematian akibat kanker serviks dari catatan tahun 2012. Nah, sekitar 80% pasien datang dalam stadium lanjut dan 94% pasien sudah stadium lanjut meninggal dalam waktu 2 tahun. Nah, kalau di rata-rata ini sekitar 40-60 perempuan meninggal dalam sehari di tahun 2019 ini.
Mengenai perjalanan penyakit kanker serviks sendiri, sebetulnya ini bisa cukup lama, antara 3 sampai 17 tahun. Di sini saya hanya menyampaikan hal-hal dasar saja ya, karena kalau mendalam mengenai penyakitnya tentu bukan bagian kita di bidang IT. Nah, dalam perjalanannya itu sebetulnya ada proses bisa mencegah atau sedini mungkin ditemukan. Kalau hal itu bisa terjadi, bahkan kita bisa diberikan vaksin ketika serviknya dalam kondisi sehat, maka tidak akan terjadi sampai ke kanker. Nah, pada kondisi 3 sampai 17 tahun ini, ketika serviknya terinfeksi oleh virus HPV, maka terjadi displasia ringan menuju ke kanker serviks ini harusnya dilakukan deteksi dini. Jadi dengan adanya deteksi dini sudah bisa ditanggulangi. Nah, problemnya adalah bahwa pada saat sekarang memang sudah ada salah satu tes pap smear yang terutama yang menjadi fokus atau objek penelitian kami itu terkait dengan pap smear test ya. Jadi itu sudah ditemukan oleh Papa Nicolau pada tahun 1942. Nah, sekarang itu diyakini memang efektif dan unggul dalam pencegahan kanker serviks. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah diagnosa pre-cancer. Jadi kita mengobservasi sejumlah sampel sel dari servikal dan mendeteksi kelainan sel kanker di dalamnya. Tetapi ada kendala sarana dan SDM. Sedikitnya ahli patologi dan rentan terhadap kesalahan manusia. Beban ahli patologi itu 600 sampai 1000 slide per bulan untuk dibaca ya. Jadi ini pap smear testnya. Ya, pap smear testnya itu dilakukan, jadi diambil selnya ya dengan bantuan spatula, kemudian diambil dari selnya itu cairannya, kemudian dioleskan dengan spatula, diambil dengan spatula pembuka ya, kemudian diambilkan, dioles di gelas, kemudian dilakukan proses coloring. Setelah dilakukan proses coloring atau perwarnaan, maka akan dibaca oleh ahli patologi. Nah, selain kondisi kendala sarana dan SDM, kondisi lain, sel mikroskopik terkadang sulit diidentifikasi pada kasus pembacaannya ya, sehingga terjadi ketidaktepatan dan inkonsistensi dari diagnosis. Nah, diagnosis otomatis kanker serviks pada citra pap smear masih menjadi hal yang sulit, walaupun prosedur ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu, pada penelitian ini sebetulnya semua menuju kepada diagnosis otomatis. Jadi bagaimana hal ini bisa membantu nanti menanggulangi tentang kendala sarana dan SDM, kemudian memperkecil hal-hal yang menjadi problem dalam tes pap smear ini. Nah, problem lain adalah ketika kita fokus pada slide yang dihasilkan itu, permasalahan sampel atau slide masih pengambilannya konvensional, terutama di Indonesia ya, kita bicaranya konvensional pap smear, yaitu adanya sel radang yang cukup mengganggu proses identifikasi sel nukleus, adanya sel yang overlapping yang menyulitkan identifikasi sitoplasma dan nukleus. Ini dua komponen yang menjadi titik penelitian kita, ya terutama tim kami sampai saat ini. Sel terlihat menumpuk dan batas sitoplasmanya sulit teridentifikasi. Adanya latar belakang yang mengandung sel darah, kesulitan membedakan sel yang abnormal dan sel menopause yang terjadi akibat meningkatnya tingkat hormon, dan lain kesulitan mengenali sel yang terkena virus HPV atau sel HPV tampak terang di bagian sitoplasma. Sebetulnya ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh ahli patologi langsung kepada saya. Jadi masih banyak 6 problem ini, namun sampai saat ini kita baru menanggulangi yang 2 problem di atas, dan ini pun masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh citra mikroskopik pap smear konvensional yang kami temukan ya. Jadi yang kami ambil secara langsung, ini bentuk-bentuknya. Misalnya di sini kondisinya citra selnya tumpang tindih. Jadi ada 2 sel yang tumpang tindih. Nah, di sini juga kalau ini kita sebutnya citra selnya tunggal karena terpisah ya. Ini contoh citra sel tunggal. Nah, ini adalah citra sel tumpang tindih. Kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sel yang tumpang tindih, dan seharusnya dengan
sel yang sederhana ini bisa diupayakan untuk terpisah ya. Nah, yang di bawah ini adalah contoh-contoh di mana citra sel pap smear dengan sel radang. Jadi kalau di sini masih bisa dibaca ini adalah nukleus ya, nukleus yang mengapa kita harus mencari nukleus? Karena nukleus inilah yang menjadi titik identifikasi dari para ahli patologi untuk menyatakan sel tersebut normal atau abnormal. Kebetulan sel yang saya tayangkan di sini adalah sel normal semua ya. Cirinya adalah nukleusnya kecil, sedangkan bidang sitoplasmanya besar. Nah, ini adalah contoh di mana kita kesulitan mencari nukleus. Jadi semua nukleus dan sel radangnya sama. Nah, ini kebetulan kemarin menjadi sesuatu hal yang saya sampaikan di disertasi saya. Bapak Ibu, jadi kalau langkah yang kita ambil di sini kan kita mulai melakukan proses image processing. Nah, pada saat pertama kali kita mau melakukan pendekatan secara image processing, maka kita lakukan yang dinamakan akuisisi citra pap smear. Nah, pada proses ini ada beberapa proses yang terjadi ya di dalam laboratorium ya. Di sini saya rangkum menjadi 5 proses. Jadi biasanya ada laboratorium atau institusi pengirim yang mengirimkan slide disertai data nama dari pasien, kalau kita sebut begitu. Siapa yang mengirimkannya bisa saja dokter, perorangan ataupun rumah sakit, bahkan laboratorium tertentu. Nah, ini adalah situasi yang saya coba gambarkan di laboratorium patologi. Nah, ketika slide itu dikirimkan oleh dokter, oleh laboratorium atau rumah sakit, maka slide tersebut akan disertai dengan formulir penerimaan pada proses registrasi dan penomoran slide. Nah, selanjutnya dicatat dalam buku nomor registrasi setologi ya. Kemudian dari data slide tersebut kita masuk ke fiksasi ulang. Jadi slide beserta formulir mengikuti datanya difiksasi ulang. Difiksasi ulang ini untuk proses kondisi slide-nya supaya tetap bagus ya. Selanjutnya setelah slide-nya terfiksasi beserta formulir masuk ke proses staining pewarnaan. Nah, kebetulan di lab yang saya lihat itu dia memiliki proses pewarnaan sendiri, tapi sebetulnya berasal dari modifikasi Papa Nicolo tadi. Setelah hasil modifikasi slide tersebut, berarti slide-nya sudah siap baca beserta formulir, kemudian masuk ke proses analisa slide. Nah, di analisa slide ini berperanlah ahli patologi yang akan membaca tadi 600 sampai 1000 slide ya, setiap hari dia baca. Setelah terbaca maka akan disampaikan data tersebut, sedangkan slide-nya diarsipkan. Jadi slide ini arsip yang sudah dibaca oleh ahli patologi. Kemudian ahli patologi akan menyampaikan formulir jawaban, pembuatan laporan dan pengiriman, maka formulir jawaban inilah yang dalam bentuk format Bethesda itu dikembalikan ke laboratorium. Nah, di mana kita bermain untuk akuisisi citra pap smear-nya adalah di arsip slide. Jadi arsip slide yang sudah dibaca berarti sudah ada identifikasi dari para ahli. Nah, slide inilah yang kita lakukan proses akuisisi citra atau digitalisasi citra. Jadi slide ini kemudian kita baca di bawah mikroskop, mikroskopnya dimodifikasi, buatkan kamera, jadi bentuknya seperti ini. Nah, dari kamera ini akan terbaca, kita hubungkan juga ke laptop yang berisi program untuk mengcapture ya citra-citra tersebut. Jadilah tadi gambar-gambar citra yang kita lihat di awal tadi. Jadi slide sel mikroskopik kita sebutnya mikroskopik pap smear, kemudian kita lakukan pengambilan ya dengan mikroskop dan kamera. Kemudian dilakukan pengamatan daerah citra mana yang mau kita ambil. Setelah ditemukan, kamera kita pasang, baru kita lakukan pengambilan gambar secara digital untuk sel pap smear di komputer. Nah, hasil digitalisasi inilah yang berupa sel tunggal ataupun sel overlapping atau sel dengan sel radang ya, itu dalam bentuk format JPEG kita simpan, dan inilah yang akan kita lakukan proses-proses penelitian dengan image processing. Nah, komponen citra mikroskopik pap smear di sini
ada yang disebut sel tunggal. Sel tunggal seperti ini ya, satu sel terdiri dari sitoplasma dan nukleus. Selnya kecil, bentuknya bulat dengan inti besar, letaknya di tengah. Sitoplasmanya sedikit padat dan agak gelap dan berwarna basofil. Nah, inilah disebut sel tunggal yang normal. Kemudian ada sel tumpang tindih, dua sel normal yang bertumpang tindih, dua atau lebih sel tunggal yang bertumbuh atau tumpang tindih. Nah, yang disebut sitoplasma adalah bagian luar ya, bagian bidang tadi, bagian sel yang terbungkus membran sel pada sel eukariota. Nah, sitoplasma ini bagian dari non-nukleus, jadi di luar dari nukleus. Pada sitoplasma ini yang menjadi titik perhatian juga. Jadi para ahli patologi akan membandingkan luas dari sitoplasma dan nukleus. Nah, sel nukleus yang di bagian tengah ini definisinya bisa dilihat di sini. Jadi ini juga menjadi fokus dari identifikasi sel. Sementara sel radang, di sini sel radang atau inflamasi berbentuk bulat kecil dan berwarna hitam. Dalam konteks penelitian ini adalah sel radang yang mengganggu lapang pandang pembacaan preparat. Nah, jika terlalu banyak sel radang dapat menyulitkan diagnosa dari ahli patologi karena sel-selnya tertutup radang dan lapang pandang menjadi kotor. Hal ini menyulitkan penilaian pada sel. Nah, latar belakang lain adalah seperti ini, lactobacilli, terdapat bagian latar belakang yang juga dirasakan cukup mengganggu dan perlu juga dihilangkan. Jadi intinya bahwa pada kondisi kita pengambilan slide tadi, setelah digitalisasi citra, terdapat kondisi sel radang mengganggu lapang pandang, menyulitkan proses identifikasi nukleus, maka perlu dieliminasi sel radang tersebut untuk memperoleh citra sel tunggal pap smear yang bersih. Ini komponennya, sekali lagi, sel yang tumpang tindih, ini adalah sel yang tumpang tindih, ini daerah tumpang tindihnya. Kemudian ini calon nukleusnya, karena ada beberapa ini yang mana menjadi calon nukleus, karena selain satu sisanya berarti adalah sel radang. Ini adalah gambar objek-objek yang dikenali dalam citra sel tumpang tindih. Bapak Ibu, untuk riset map ya tentang pap smear itu saya coba kumpulkan dari tahun 1981 sampai 2019 ya. Di sini ada 20 tercatat sampai 2019, yang 2020 belum saya update lagi ya. Di sini dari 1983 kelompok-kelompok peneliti yang melakukan penelitian di ranah ini itu ada yang hanya meneliti tentang single cell, ada yang bicara tentang overlapping cell, ada yang bicara single cell dan implementasi cell, dan ada overlapping cell dan implementation cell. Ingat, implementation cell tadi adalah sel radang. Jadi dari tahun 1983 yang pertama kali adalah Bengtson ya, di tahun 1983 itu dia meneliti tentang sel yang overlapping, sel yang bertumpuk. Kemudian beberapa peneliti yang meneliti sampai 2019 ini adalah sel single cell. Ya, ini single cell semua, yang diamati adalah single cell. Nah, di 2010 mulai ada yang bicara tentang overlapping cell. Begitu juga di 2009 ini ada yang mulai meneliti single cell dan sel radang. Sampai dari tahun 2010 sampai 2019 itu sudah banyak yang mulai memperhatikan untuk overlapping cell. Nah, sedangkan kami sendiri memulai, saya mencatatkan 2015 karena disertasi saya itu. Tapi sebelumnya sebetulnya saya sudah juga bermain di sel-sel tunggal ya. Di sel-sel tunggal juga kita melakukan penelitian terutama untuk dataset yang memang dipakai oleh seluruh peneliti di dunia ya, seluruh dunia. Nah, di sini 2015 kita mencoba menyelesaikan permasalahan single cell dan sel radang. Nah, sekarang di 2017 pun kita sudah mulai mencoba untuk overlapping cell dan sel radang. Jadi menurut pendapat saya masih luas ya riset map ini untuk bisa dipelajari atau yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama. Nah, untuk tipe dataset, kalau tadi kami menyebutnya dataset Nusa Mandiri ya, dengan kerjasama dengan lab patologi veteran.
dataset yang sudah dipakai oleh para peneliti dari hasil akuisisi citra yang digital image processing khusus pap smear test ya, itu dan juga beberapa dataset lain ini ada 27. Jadi sudah ada 27 dataset yang sebagian juga private ya, bisa harus melalui menghubungi para penelitinya untuk bisa menggunakan datasetnya, atau memang publik ya yang bisa dipakai semuanya. Terutama ini dataset dari HairLab ini yang berisi 917 image dengan 20 fitur, dan ini banyak sekali yang menggunakan, termasuk saya di tahun 2009 sudah menggunakan, 2014 waktu tesis ya, kemudian di 2018 terakhir itu ada juga dari Indonesia di 2019 yang menggunakan. Nah, sisanya adalah dataset-dataset yang dipakai atau dibuat, didigitalisasi oleh masing-masing peneliti. Nah, ini banyak sampai 27 dataset ya, 27 dataset yang ini, dan kami mencatatkan satu ya, boleh itu kita sudah sediakan. Ini di 2015 dan 2016 ini ada dataset 418 image yang kita ambil secara otomatis dan di cropping, di mana 255-nya adalah sel tunggal dan kemudian 163-nya sel overlapping, dan dibagi menjadi 222 konvensional pap smear dari sitologi image, kita ambilnya dari Laboratorium Veteran Indonesia. Apa saja kondisinya? Kondisinya ada single cell ditambah sel radang, overlapping cell ditambah sel radang, dan ini memang saya kira sangat sangat siap untuk nanti terus dilakukan penelitian oleh yang berminat di bidang ini. Nah, kalau dilihat kan kalau di tipe pertama ada hanya single cell dan overlapping cell, atau khusus yang tadi seperti data HairLab itu memang bicaranya hanya single cell, dan ini juga ada yang sama single cell dan sel radang. Jadi ini adalah dari datasetnya pun sudah banyak yang cukup banyak ya yang menawarkan dataset walaupun sebagian memang tidak akan dipublish atau private seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, mengenai judul-judul yang terkait dengan pengolahan citra image processing yang sudah kita buat itu adalah ini harus nomor 10 karena di data kita keseluruhan itu 23. Jadi ini adalah penelitian-penelitian yang dari tahun 2012 sampai dengan 2020 yang terkait dengan image processingnya. Di macam-macam yang kita buat ya, beberapa juga sudah kita terbitkan di paper di jurnal-jurnal internasional, dan sebagian besar memang banyak publish di proceeding internasional, karena penelitiannya kita coba sudah mulai publish di awal. Nah, mengenai citra yang kita lakukan untuk citra pap smear di bidang image processing, saya akan menyampaikan tentang gabungan keduanya, yaitu gabungan dari nomor 6, kemudian ada juga gabungan dari nomor 8, dan 6 dan 8 di sini saya coba sampaikan, yaitu tentang perolehan citra sel tunggal pap smear untuk deteksi dini kanker serviks melalui proses pemisahan sel tumpang tindih dan eliminasi radang. Jadi di sini adalah pemisahan sel tumpang tindihnya dan eliminasi sel radangnya. Nah, untuk yang overlapping sudah kita sampaikan di Cyprus kemarin di conference ke-8 internasional conference ya, IEEE-nya. Di sini timnya adalah saya sendiri, ada Pak Ahmad Nizar dari UI, Prof. Dwi Widiantoro dan Prof. Tati Latifah Elmengko, dan ahli patologinya Ibu Dr. Umi Kalsum. Nah, apa yang kami sampaikan bahwa blok diagramnya itu terdiri dari dua seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita melakukan eliminasi sel radang dan melakukan pemisahan sel tumpang tindih. Dari preprocessing ya, kemudian segmentasi citra, preprocessing subcitranya kita bagi, kemudian dilakukan eliminasi sel radang, baru dilakukan analisa morfologinya. Maka dihasilkan citra sel tunggal yang terdeteksi nukleus dan jenis selnya.
Nah, dalam konteks yang ini kita yang dimasukkan adalah sel plasmir dengan sel radang berwarna ya, RGB ya, dimasukkan ke proses ini. Dan proses yang sama kita lakukan untuk melakukan sel tumpang tindih. Ya, berarti yang masuk ke dalam proses di blok di bawah ini adalah sel yang tumpang tindih. Jadi lakukan preprocessing, di cropping otomatis calon nukleusnya, kemudian cropping otomatis sitoplasma tumpang tindihnya, daerahnya diambil, dilakukan preprocessing untuk sitoplasma yang tumpang tindih, dilakukan segmentasi citra, kemudian cropping otomatis daerah tumpang tindihnya yang bagian tengah, posisi tumpang tindihnya, kemudian ditemukan daerah tumpang tindihnya, kemudian dilakukan pemisahan sel tumpang tindih tersebut, kemudian citra sel tunggal dan hitam putih, dan proses yang pertama tadi eliminasi radang dilakukan, kemudian hasilnya adalah analisa morfologi, identifikasi sel, citra selnya dan jenis selnya, maka akan diperoleh citra-citra sel tunggal, terdeteksi nukleus dan jenis sel, dan ini tentu saja bisa membantu ahli patologi kalau nanti bisa diwujudkan secara otomatis. Nah, ini prosesnya dari yang tadi, di sini ada 6 proses kalau digambarkan ya. Pertama dari citra sel tumpang tindihnya dimasukkan, kemudian proses yang pertama ini dilakukan preprocessing, cropping sel masing-masing, ya, cropping sel tumpang tindihnya secara otomatis, maka akan diperoleh posisi selnya yang tumpang tindih dan daerah tumpang tindihnya, kemudian dilakukan preprocessing untuk proses perbaikan kualitas citra yang dilakukan. Nah, sebelumnya pada saat pertama itu adalah yang dilakukan akuisisi dan kategori citra pada proses ini. Sementara di bagian blok yang di sini adalah kita melakukan perbaikan kualitas citra, dan ketika sudah dapat cropping sel tumpang tindihnya secara otomatis, maka kita lakukan klasifikasi GLRLM decision tree J48 yang sudah kita punya rule-nya. Kita lakukan pembacaan. Nah, pada saat ini masih prosesnya adalah perbaikan kualitas citra. Kalau di aplikasinya terlihat bahwa posisinya kita lakukan beberapa proses perbaikan citra. Langkah ketiga adalah kita melakukan segmentasi terhadap sel yang tumpang tindih. Ini proses yang kita lakukan ya, kita lakukan segmentasi dan pengorakan citra. Latar belakang ini adalah hal yang sederhana sebetulnya, yaitu kita melakukan pemisahan dengan menggunakan beberapa rumus-rumus matematik sehingga diperoleh untuk, kalau saya menyebutnya sebagai delinasi citra. Nah, pada proses ini kita lakukan delinasi dari sel tumpang tindih, yaitu membagi daerah tumpang tindih, kemudian kita lakukan pencarian jarak terdekat dengan rumus jarak dari matematika sederhana, baik dari atas maupun bawah, kemudian dilakukan penyambungan pinggir sitoplasma, kemudian diperoleh nanti isolasi sel tumpang tindih. Nah, di sini dilakukanlah deteksi sel nukleus dan radang, ya. Ketika melakukan deteksi sel nukleus dan sel radang, maka kita lakukan juga proses perhitungan jarak dari titik pusat. Jadi kita melakukan perhitungan jarak antara calon nukleus dengan semua calon-calon nukleus yang lainnya. Kita hitung seperti itu dengan melibatkan juga luas dari sitoplasma. Jadi intinya secara sederhana kita menganggap jika si calon nukleus tersebut berada pada posisi terdekat dari titik tengah sitoplasma, maka dia diduga adalah calon nukleus. Nah, setelah itu akan dilakukan perhitungan masing-masing, maka yang paling jauh dari titik pusat akan dieliminasi. Makanya kita menyebutnya sebagai eliminasi dari sel radang. Didapatlah citra sel berupa sel tunggal yang terdeteksi nukleus dan teridentifikasi jenis selnya. Ini seperti ini. Mungkin akan kita lihat ini yang saya maksud tadi. Jadi konsep dari eliminasi sel radang yang ini sudah publish ya, sebenarnya sederhana. Jadi kita lakukan perhitungan untuk parameter terdekat dari sitoplasma dan calon-calon nukleusnya, kemudian akan kita tentukan minimumnya, minimum jarak antara sel nukleus dan titik pusat dari sitoplasma, di mana J-nya ini jarak terdekat atau minimum antara sentroid
atau titik pusat dari sitoplasma dan sentroid dari calon nukleus. Nah, akan terdeteksilah sitoplasmanya terdeteksi kalau dia lebih dari 1, kemudian calon nukleusnya juga terdeteksi, maka kita akan buang semua calon-calon nukleus yang jaraknya lebih kecil, lebih besar dari minimum jarak yang ditemukan dari perhitungan-perhitungan ini. Nah, this knowledge-nya adalah bahwa sel, ya, posisi sel nukleus itu selalu berada di pusat sitoplasma. Ini yang kita pegang sebagai dasar sehingga kita bisa menyampaikan tentang perumusan ini. Nah, ini sedikit saya capture saja tahap pemisahan sel tumpang tindihnya. Jadi ini ada pembagian daerah tumpang tindih, pencarian jarak terdekatnya, kita lakukan definisi matematis, kemudian kita buat algoritmanya. Nah, ini contoh kita coba aplikasikan, diimplementasikan. Ini contoh citra yang dimasukkan, kemudian kita masukkan ke aplikasinya, maka mulai akan terbaca di daerah selnya, ditunjukkan, kemudian calon-calon nukleusnya. Kemudian kita lakukan, kalau ini mungkin kurang terlihat ya, ini sudah mulai terjadi penggambaran sel ya, kemudian titik-titik yang bukan nukleus itu sudah mulai diberikan warna lain selain warna hitam ya. Nah, kemudian dilakukan proses, maka akan terpisah dari ini citra yang pertama dan citra yang kedua. Nah, ini ilustrasi dari pemisahan sel tumpang tindihnya. Jadi ini pembagian daerah tumpang tindihnya kita ambil di sini, yang ini yang karena kita mau memisahkan ya, kita lakukan perumusan matematis yang dari sini tadi. Sebenarnya ada lagi, teman tidak saya ini publish karena rencana memang masih mau akan dipublish secara utuh ya. Nah, dari proses ini pembagian daerah tumpang tindih dengan tadi atas bawah kita hitung semua, maka dia akan menghasilkan sel yang terpisah, dan di tengah-tengahnya ini bisa dinyatakan bahwa ini nukleus. Ini nukleus. Sisanya yang ini dibuang atau dieliminasi, diberikan warna yang berbeda untuk menunjukkan bahwa dia bukan nukleus. Ini hasilnya ya, contohnya dari langkah yang tadi sama sebetulnya di sebelumnya. Jadi kita menunjukkan bahwa dari sel yang tumpang tindih ini bisa terpisah. Nah, pada tahap akhir dari citra awalnya, maka citra akhirnya kita akan tampilkan bahwa dia masuk kelas normal superficial dan akan langsung terhitung ketika kita menyoroti nukleusnya, akan keluar berapa areanya, berapa roundness-nya, berapa perimeternya. Jadi ini implementasi yang sudah kita lakukan untuk sel tumpang tindih. Nah, untuk sistem informasi pemisahan sel tumpang tindihnya sendiri sudah kita daftarkan hak ciptanya. Kemudian tadi sistem informasi perolehan dan data klasifikasi citra pap smear-nya sendiri yang berupa sel tunggal untuk dijadikan klasifikasi juga sudah kita daftarkan masing-masing di 2017 dan di 2018. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke pendekatan machine learning. Nah, di machine learning kami juga sudah melakukan beberapa penelitian, diantaranya ya ada 13 yang dimulai dari hal yang pertama ketika kita melakukan klasifikasi citra pap smear ini berdasarkan quantitative features dengan menggunakan multiple classifier system. Jadi dari data-data kuantitatif yang sudah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Jadi sudah berbentuk Excel ya, data-datanya dengan kebetulan kita pakai saya pakai ini waktu awalnya itu 917 data dengan 20 fitur. Itu kita lakukan untuk pendekatan machine learning-nya. Nah, ini contoh saya ambil dari yang sebanyak ini, saya ambil yang nomor 10. Karena nomor 10 ini kebetulan sampai implementasi dan juga ada kerjasama karena dari mahasiswa tesis di Magister Ilmu Komputer S2-nya STIMIK Nusa Mandiri, kebetulan juga dosen di perguruan tinggi. Jadi kita terus melakukan penelitian. Jadi kita ambil ini contohnya dengan Pak Yudi, saya melakukan penelitian. Berikutnya ini tentang risetnya sendiri ya. Risetnya sendiri memang
menampilkan tentang hierarchical decision approach ya. Jadi memang ini usulan saya waktu tesis S2 ya. Kemudian diperluas lagi dengan menggunakan network dan genetic algorithm method untuk single image classification pap smear. Jadi pada citra tunggal. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa klasifikasinya terdiri dari 7 kategori. 3 kelas adalah kelas normal, sementara 4 kelasnya adalah tidak normal. Fokus di sini adalah mencari model terbaik dari klasifikasi untuk mendapatkan model klasifikasi yang terbaik dari data kita dengan menggunakan hierarchical decision approach atau HDA. Algoritma diterapkan di sini adalah tadi neural network dan GA ya. Kemudian kita lakukan perbandingan dari hasilnya, maka akan ditemukan the best modelnya. Nah, ini data Hairlab yang kita gunakan, 917 data dengan kondisi masing-masing ini 3 normal, di bawahnya abnormal ya data-datanya. Kemudian ini fitur-fitur yang dipakai, ada 20 fitur yang tersedia. Kemudian kita lakukan metodenya dengan GA dan neural network. Ini adalah usulan dari pemodelannya, dari data collectionnya, kemudian ada preprocessingnya dilakukan, propose method diberikan, kemudian eksperimen dan hasil evaluasinya. Ini HDA yang diusulkan bahwa dari kelas pertama kita membaginya dulu menjadi normal dan abnormal, kemudian masing-masing kelas normal bisa dipisahkan, diklasifikasikan menjadi kelas 1, normal 1, normal 2, normal 3. Kemudian untuk abnormal kita bagi menjadi 3 kelompok dulu, kelas keempat, kemudian 5 dan 6 masih digabung, baru kelas ke-7. Setelah itu baru kelas 5 dan 6 dipisahkan. Nah, ini yang disebut HDA tadi, Hierarchical Decision Approach. Kita mengusulkan seperti ini. Hasilnya ternyata dari hasil eksperimental neural networknya bisa dilihat di sini datanya yang kita gunakan untuk 7 kelas, kemudian tadi normal dan abnormal dibagi 2 dulu, kemudian kelas normal 1, 2, dan 3 dihasilkan seperti ini, abnormal 5 digabung dulu dengan 6, kemudian baru dipisahkan antara 4, 5, dan 6, dan 7, ini hasilnya, dan baru dipisahkan kelas 5 dan 6 sendiri, ini hasilnya. Nah, kemudian dari kondisi ini kita bisa melihat beberapa hasil ya, yang bisa kita simpulkan bahwa ini tadi yang pertama hanya neural network saja, kemudian ini kita tambahkan GA, ternyata hasil-hasilnya kita bandingkan untuk klasifikasi sebanyak 7 kelas dan memang masih sulit dilakukan pada saat itu. Ini ternyata pakai GA lebih tinggi, rata-rata semua memang meningkat dengan GA-nya. Jadi diputuskan untuk implementasinya nanti memakai neural network dan GA. Yang bagus itu terlihat untuk kelas normal dan abnormalnya sangat bagus sekali, klasifikasi 1, 2, 3-nya juga tergolong bagus, tapi memang ketika klasifikasi 3 kelas abnormal masih 79,10. Dan untuk 5 dan 6 91,43%. Nah, ini sudah coba implementasikan ya. Bentuknya nanti kita lihat di terakhir ininya, dan juga sudah kita hakikan untuk keduanya ya. Untuk sistem laboratorium yang tadi saya sampaikan itu sudah dihakikan, kemudian karena kita juga membuat sistem juga di sana, kemudian tentang sistem klasifikasi metode neural network tadi untuk pap smear yang sudah barusan saya sampaikan tadi. Bapak Ibu semua, dalam konteks machine learning ya, klasifikasi yang digunakan saat ini cukup banyak ya, klasifikasi yang digunakan ini beberapa tipe dari pap smear, citra pap smear untuk jadikan klasifikasi. Ada yang hanya memisahkan normal dan abnormal, ini banyak yang melakukan ya. Kemudian ada yang memisahkan 3 kelas, kelas normal 1, 2, 3 ya, jadi tergantung, tidak hanya tadi 7 kelas, ada yang memisahkannya sebanyak 3 kelas. Ini peneliti-peneliti yang sebelah kanan. Kemudian ada yang
7 kelas superficial yang tadi saya juga termasuk di sini ya, dari tahun 2016 juga 2009 kita menggunakan yang 7 kelas. Kemudian ada yang menggunakan 5 uniform kelas interval ya. Kemudian ada yang 3 kelas juga, 2 kelas ini dan seterusnya. Jadi artinya pada saat kita melakukan machine learning, klasifikasi banyak jenis-jenis kelas yang bisa kita lakukan, tapi tentu saja tergantung dari base dataset yang kita gunakan. Ini adalah teknik-teknik klasifikasi ya yang sempat kita rangkum. Jadi ini ada 24 teknik-teknik klasifikasi yang terkait dengan machine learning ya, mulai dari bias, kemudian sampai dengan ada deep learning ya, kemudian tahun 2020 ini sudah ada juga yang meneliti. Jadi sebetulnya penggunaan untuk algoritma klasifikasi sudah cukup luas dilakukan pada citra pap smear ini. Mengenai data penelitian, Bapak Ibu, jadi sampai saat sekarang data penelitian di laboratorium image processing kami di STIMIK Nusa Mandiri itu sudah sampai 23 penelitian ya, 23 penelitian dan terus berlangsung. Kita sudah memulai dari 2009 sampai sekarang 2020 dan saya berterima kasih ini kepada mahasiswa baik S1 atau S2 yang memang tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dan ini adalah yang sedang berlangsung saat ini, yaitu data tesis ya, ini kita capture lagi dengan konteksnya bertumpuk dan ada seradangnya. Ini lagi dilakukan oleh tesis salah satu mahasiswa saya. Dan kemudian yang terbaru ini dari hasil Bunita, mahasiswa, kebetulan saya co-promotornya mahasiswa S3, jadi sedang memulai dan baru 18 Juli kemarin masuk di Spingerlink. Intinya kalau Bunita, dia kalau tadi kebanyakan nukleus, maka Bunita memulai dengan sitoplasma. Dengan sitoplasma untuk mendeteksi ini masih area atau luas dari sitoplasma dulu yang diteliti. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut terus penelitian-penelitian di bidang citra pap smear ini. Bapak Ibu, ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sekarang menjadi kolega. Kalau dulunya adalah mahasiswa ya, sekarang sudah banyak melakukan penelitian-penelitian secara mandiri. Ini contoh-contoh dari penelitian-penelitian tadi yang sudah kita publish baik di jurnal nasional maupun internasional dan juga di seminar-seminar nasional maupun seminar-seminar internasional. Nah, intinya kalau saya boleh menambahkan ya di sini bahwa ujung terakhir itu dalam penelitian ini adalah deteksi dini otomatis citra kanker pap smear. Nah, dimulai dari awal kalau saya dari 2008 sampai 2012 kita melakukan citra tunggal dengan mengidentifikasi citra ya. Kemudian kita lakukan mulai 2010 kita mengakuisisi citra sendiri, jadi kita punya dataset sendiri, kita sudah lakukan pengembangan teknik delinasi, teknik pemisahan sel tumpang tindih, pencarian dan pengembangan metode ya kita lakukan. Kemudian di 2016 sampai 2018 teknologi deteksi otomatis dan segmentasi seradang, kemudian beberapa aplikasi analisa fitur nukleus dan sitoplasma, sudah juga melakukan beberapa kali evaluasi dan verifikasi ahli. Dan kemudian ini mulai 2018 sampai sekarang dan mudah-mudahan memang berujung nanti dengan adanya sistem deteksi dini otomatis citra kanker serviks. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ini karena tadi saya mengutip beberapa riset, jadi ini data-data dari masing-masing penelitinya memang cukup banyak. Nah, di terakhir saya mau tunjukkan ini adalah sistem dari klasifikasi dengan metode neural network untuk citra pap smear yang sudah kita tadi sudah didaftarkan hak ciptanya, jadi bisa dipakai oleh masyarakat untuk
mencoba melakukan klasifikasi dengan basic tadi hierarchical decision approach yang kita lakukan dalam penelitian yang terakhir tadi. Demikian barangkali Bapak Ibu semua para peserta roundtable webinar dari Aptikom dan Bisa AI. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin Pak Amar, saya kembalikan ke Pak Amar Khalifah. Terima kasih Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Eko Juni Rianto. Saya Eko dari Politeknik Samarinda. Sangat menarik sekali penelitiannya. Saya ingin bertanya, apakah sudah ada pengembangan penelitian ini ke arah deep learning dalam aplikasi mobile atau Android? Terima kasih Pak Eko ya. Kalau itu belum Pak, karena penelitian, kalau saya masih bisa sharing ya, sharing screen nggak Pak? Masih ya. Kalau tadi di penelitian saya itu Bapak Ibu bisa cek atau misalnya saya sebutkan ya, untuk yang deep learning sebetulnya sudah dipublish sama Bu Kurniasih dari tim Politeknik Semarang. Itu saya sudah catat di sini datanya deep learning CNN sudah ada Pak ditemukan, dan saya kira ini cukup menjawab ya, karena kemarin itu untuk 7 kelas memang sulit, tetapi ini hasil dari timnya Politeknik Semarang itu sudah menemukan tapi untuk khusus dataset HERLEV. Kalau dataset yang lain kan masih terus berjalan. Nah, kalau pertanyaan Bapak apakah sudah diimplementasikan dalam Android, saya belum bisa lihat ya, belum ada publish-nya. Tapi kalau untuk penyelesaiannya sudah dipublish di IEEE Access di tahun 2019 kemarin sudah ada. Judulnya itu saya cek yang punyanya Bu Kurniasih ya. Ya, judulnya itu Segmentation and Classification, Segmentation dan Classification of Cervical Cell Using Deep Learning. Itu terbit di IEEE Access, DOI-nya lengkap ada, tapi bisa dicek Pak di Google Scholar atau di Scopus juga sudah muncul itu. Demikian mungkin saya bisa jawab Pak Amar. Silakan saja kalau Pak Eko berminat untuk membuat versi Android-nya, ya sangat bagus sekali. Baik, terima kasih Bu Dwiza atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Putu Gede Semata Putra. Beliau bertanya, saya ingin bertanya bagaimana menentukan banyak data yang diperlukan untuk analisa sel kankernya. Apakah ada metode tertentu? Lalu, bagaimana cara untuk mengklasifikasikan sel-sel yang sifatnya sangat banyak jika dilihat dari mikroskop? Terima kasih. Ya, Pak Putu, terima kasih, pertanyaannya menarik sekali ya. Yang pertama, seberapa banyak? Sejauh yang saya review paper-paper itu tergantung dari permasalahannya Pak. Tergantung dari permasalahannya. Ada yang hanya membahas satu citra saja. Sebagai contoh tadi di awal saya menyampaikan ada 5 sel yang tumpang tindih. Nah, dalam konteks penelitian itu ya kita hanya fokus pada satu citra sel saja, satu gambar saja ya, boleh itu. Tapi kalau untuk banyak kita klasifikasi tentu bicaranya lain. Kalau yang paling banyak tadi adalah 917 citra dengan 20 fitur. Itu yang dilakukan klasifikasi. Beberapa dataset tadi yang saya share juga ya bervariasi ya totalnya, tapi kalau misalnya untuk data yang besar ya sebaiknya memang lebih banyak dengan varian klasifikasinya. Namun kalau misalnya baru di tahap awal bisa dimulai sampai 30 sampai 50 data, tetapi tentu sudah mewakili. Nah, sebagai contoh yang dilakukan mahasiswa saya yang kita ambil tadi datasetnya itu baru memulai dengan 50 data. Untuk pertanyaan yang keduanya apa ya Pak Amar tadi mengenai itu? Pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana cara untuk mengklasifikasikan sel-sel yang sifatnya sangat banyak jika dilihat dari mikroskop? Ya,
Kalau saya ya kita konsultasi yang pertama dengan ahli patologinya ya Pak. Mereka beliau-beliau yang memang paham tentang hal tersebut. Nah, kalau yang saya ambil, yang kami lakukan pada saat kita mengakuisisi Citra, kita pilih apakah kita mau menyelesaikan dengan banyak sel. Itu datasetnya kalau Bapak cari itu yang untuk tingkat lagi diselesaikan oleh peneliti-peneliti di dunia itu ISBI ya Pak. ISBI itu kumpulan citra sel yang ada yang tumpang tindih ya. Nah, itu bisa dia lakukan dalam satu skup yang banyak. Tetapi beberapa peneliti memulainya seperti yang saya sampaikan tadi, jenis selnya dari awal memang fokus pada single cell saja. Jadi memang terkait dengan pembacaan slide ya, pembacaan slide itu memang fokus di citra tunggalnya. Nah, ketika dia bertumpuk adalah bagaimana kita berusaha memisahkannya menjadi satuan-satuan data gitu. Nah, yang langkah sederhana yang baru kita mulai tadi bahwa tumpang tindih 2 kita bisa pisahkan selnya menjadi 2. Jadi pertanyaannya bagaimana mengklasifikasikan dari seluruh banyak data? Ya biasanya kalau ahli patologi akan melihat keseluruhan, kemudian akan terlihat apakah dia masuknya normal atau tidak normal. Nah, klasifikasinya itu kita lakukan sesuai dengan ciri. Nah, kalau yang kita lakukan adalah kita mencoba mengidentifikasi, mendeteksi mana itu nukleus, mana itu sitoplasmanya. Setelah terdeteksi dengan baik, langkah awal yang paling mudah adalah mengenali area, ya. Jadi luas areanya. Berapa besar luas nukleus, berapa besar luas sitoplasmanya. Maka biasanya untuk penentuan selnya itu normal atau tidak normal, kita lakukan perbandingan. Jadi perbandingan luas nukleus dan perbandingan luas sitoplasmanya. Jika perbandingannya itu kecil, yang menunjukkan bahwa jika nilai perbandingan luas nukleus dan sitoplasma itu besar, itu berarti kan posisi nukleus sama sitoplasmanya itu nukleusnya kecil, sitoplasmanya besar. Nah, ini cenderung sehat. Tetapi jika perbandingan antara luas nukleus dengan luas sitoplasmanya itu sangat sedikit sekali, dalam artian nukleusnya itu sudah membesar, maka itu ciri-ciri dari sel yang sudah mulai abnormal. Itu Pak, baseline-nya begitu. Pak Amar? Baik, terima kasih Bu. Nah, lanjut lagi ya Bu, ada pertanyaan lain. Silakan. Nah, ini ada Ibu Kartini Eskom MT bertanya tentang mohon dijelaskan salah satu proses pengolahan detailnya, tapi mungkin buat penjelasannya nanti di sesi selanjutnya sama Pak Octaviano Pratama mungkin ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Zain Fikri. Saya mau bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk training dataset? Training dataset, kalau itu tergantung dari ini Pak, tergantung dari masing-masing penelitian. Kalau kondisi yang pernah saya lakukan ya, kalau datasetnya tidak banyak dengan kondisi yang algoritmanya sudah kita kondisikan ya, artinya sudah kita pilih, rata-rata tidak terlalu lama Pak, karena kebetulan yang kita lakukan kan masih hal-hal yang sederhana dalam konteks citra normal. Jadi yang kita pilih pun, yang kita tujukan juga tidak terlalu complicated gitu. Datanya saya ini karena bervariasi untuk proses proses dari data testingnya. Begitu Pak Amar. Baik, terima kasih. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Pak Eko Junirianto. Beliau bertanya tentang apakah datasetnya sudah tersedia di Kaggle. Kaggle itu platform untuk data scientist dan machine learning yang dibuat buat publik, atau datanya harus minta izin khusus ke pihak-pihak terkait. Oke. Kalau yang tadi ada 27 dataset itu bervariasi Pak. Kalau yang Herlab itu boleh di-download siapa saja, tapi pada saat paper kita tentu saja mensitasi ya, mengucapkan terima kasih kepada tim Herlabnya.
Nah, kalau di Kaggle mungkin nanti dari Pak Oktaviano akan menunjukkan ya jenis-jenis data Kaggle yang tersedia, dataset yang tersedia. Tapi umumnya kalau untuk citra pap smear ini ya, kalau saya sendiri sih belum mau untuk menyampaikan ke publik ya Pak, karena masih dalam konteks masih kita teliti gitu. Beberapa sih memang sudah boleh, kan ada beberapa dari tim-tim, terutama negara-negara berkembang yang email saya, minta saya untuk sharing dataset. Nah, biasanya ya kita lihat penelitiannya, kalau memang betul di situ ya kita sharing, nggak masalah. Jadi berdasarkan permintaan saja Pak, kalau untuk dataset yang memang belum dipublish gitu. Nah, intinya kita berusaha untuk menyediakan dataset supaya penelitian kita juga semakin berkembang. Namun untuk sampai pada publish, tentu saja kita harus menyesuaikan dulu dari sisi data, kemudian juga harus ada verifikasi dari ahlinya juga, begitu Pak. Baik, terima kasih jawabannya Bu Luisa. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir yang sudah masuk, itu dari Ibu Emil Susilawati. Beliau bertanya tentang kendala yang beliau alami ketika membuat penelitian di bidang kesehatan. Nah, jadi beliau bercerita kendalanya itu ketika meneliti sulit sekali untuk mengambil dataset dalam jumlah yang besar. Jadi meskipun sudah mengikuti prosedur yang diterapkan oleh rumah sakit pemerintah, tapi tetap sulit dan nggak bisa leluasa dalam mengambil data dan mendapatkan fitur-fitur yang memang penting buat penelitian. Nah, Bu Emil ini bertanya tentang bagaimana pengalaman Bu Luisa saat mengambil data rekam medis pasien dalam jumlah yang besar. Lalu pertanyaan yang keduanya adalah, ketika meneliti dalam bidang AI ini, apakah kita harus punya kemampuan menulis program yang bagus? Terima kasih Bu. Hai Bu Emi, ini teman saya Pak Amar. Sebenarnya lama kami ini sempat bersama-sama di terakhir ini ya Bu Emi mudah-mudahan sehat terus ya. Memang salah satu penelitian di bidang ini ya, memang kesulitannya adalah mendapatkan data. Pengalaman saya sendiri sih, saya nggak ngikutin prosedur yang di rumah sakit Bu Emi. Karena pernah saya ikuti juga, ternyata ya berujung ya tidak dapat juga ya. Jadi kalau saya sih langsung saya datengin sumber-sumber sumber-sumber pendataannya. Nah, kebetulan kan laboratorium patologi itu adalah laboratorium veteran itu memang yang punya ya. Jadi saran saya sih lebih baik didatangi laboratoriumnya, kemudian Ibu berdialog sama kepala laboratoriumnya, dan pengalaman saya sih alhamdulillah ya, yang bersangkutan juga welcome terhadap penelitian tentang hal ini dan berharap memang merasa terbantu, kesulitannya juga bisa teratasi, jadi langsung kami bikin MOU waktu itu. Jadi alhamdulillah dalam proses saya ini saya tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan dari slide-nya gitu, bisa saya diberikan, kemudian jadi kita tinggal digitalisasi. Jadi saran saya ke Bu Emi ya, kalau memang melalui rumah sakit tentu saja kan itu sulit ya. Nah, Ibu bisa cari tahu laboratorium atau posisi awalnya itu ada di mana. Nah, lakukan saja perjanjian dan kerjasama di situ secara resmi, sehingga kita tidak perlu melalui pihak ketiga, Bu. Jadi langsung ke pusatnya. Itu yang saya lakukan. Kemudian untuk penelitian tadi pertanyaannya apa, Mas Amar? Yang kedua tentang jika ingin memulai penelitian dalam bidang AI, apakah harus memiliki kemampuan programming yang bagus? Ya, kalau saya sih harusnya iya, tapi memang biasanya kita support juga boleh juga disupport oleh programmer, boleh. Terutama untuk pengalaman saya di penelitian yang besar ketika proyeknya tahunan gitu, karena banyak sekali kita yang harus kita kerjakan ya, tetapi pada prinsipnya ya kita sendiri memang harus punya basicnya ya Pak. Nah, boleh disupport oleh programmer lain ketika memang penelitiannya itu sangat luas dan memang
ada yang tahunan itu memang saya sediakan sendiri, memang programmer, dan biasanya saya cari dari mahasiswa-mahasiswa sendiri gitu. Begitu Pak Amar. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Emi juga. Pertanyaan ketiga, kendala tersulit yang biasa kita hadapi saat penelitian dengan bidang AI, khususnya machine learning, apa saja ya Bu? Kendala tersulitnya. Kalau saya melihatnya sebetulnya kalau di atas lagi ya, bukan masalah machine learning-nya, bukan apa, tapi kita menemukan problemnya. Sebetulnya problem itu yang kita cari yang berbeda dengan yang dilakukan orang lain. Nah, itu sebetulnya paling sulit kalau menurut saya ya. Kita harus melakukan penelitian dari segala arah. Terutama kita harus bicara dengan para ahlinya gitu. Nah, ketika sudah ada problem-problem yang harus diselesaikan, saya kira kalau mengenai algoritma yang akan dipakai kita bisa coba saja, ataupun kita ya seperti yang saya lakukan di saat S2 ya bikin hybrid, kita hierarchical decision approach. Waktu itu saya melakukannya dengan IPA ya, artinya dengan mencoba menganalisa, kemudian kita desain sendiri algoritmanya, ya nggak masalah kalau memang itu bisa memecahkan masalah kita. Jadi kalau masalah algoritma sekarang juga aplikasi banyak ya yang bisa membantu mencoba dari awal, dilakukan tes-tes di awal mana yang paling baik. Ya. Intinya ketika bicara ke algoritma kita sudah masuk lebih detail lagi, dan saya kira pasti ada ujungnya lah ya, walaupun mungkin hasil dengan algoritma X itu belum sepenuhnya bagus, nggak apa-apa kalau memang apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu hal yang baru ya dan bisa ditingkatkan nanti. Nah, intinya pada penelitian ini adalah menemukan problem. Ya, menemukan problem yang harus diselesaikan itu yang saya kira paling sulit, yang harus kita pecahkan dari awal, karena belum tentu kita langsung menemukan problem dan bisa menyelesaikan semuanya ya, karena kita harus menempatkan posisi kita berbeda dengan posisi peneliti-peneliti sebelumnya supaya kita bisa menghasilkan novelty yang bagus dan berbeda dengan peneliti-peneliti yang sebelumnya. Demikian mungkin Pak Amar jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab Bu Emi ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Dwi Iza.